Selamat pagi yang menginang. Kiranya Tuhan memberkati kita sepanjang kehidupan kita hari ini. Firman Tuhan untuk kita pada Sabtu tanggal 8 Juni 2024 tertulis dari 1 Petrus 3 ayat 4. Tetapi perhiasanmu ialah manusia batinia yang tersembunyi dengan perhiasan yang tidak binasa, yang berasal dari roh yang lemah lembut dan tentram, yang sangat berharga di mata Allah. Demikian firman Tuhan. Amanginang Bapak Ibu Saudara sekalian, pernahkah kita mendengar dari antara banyak buah yang pernah kita lihat, yang pernah kita rasakan? Pernahkah kita dengar istilah si ratu buah? Si ratu buah. Kalau si raja buah kita sudah tahu, si raja buah, king of fruit, itu adalah durian. Tapi ratunya siapa gitu ya? Ratunya siapa? Ratu buah itu adalah manggis. Manggis. Kenapa manggis disebut ratu buah? Karena manggis itu memiliki ciri yang khas sekali, yang sangat berbeda dengan buah-buah yang lain. Teksturnya lembut dan bersih, dan rasanya sangat manis. Sangat jarang kita temukan manggis itu asam ya, dan sepertinya tidak pernah kita temukan buah manggis itu asam ya. Kenapa dia disebut ratu buah? Karena ternyata di dalam buah manggis ini, termasuk di kulitnya yang keras itu, terdapat zat yang berisi antiinflamasi dan antioksidan yang tinggi katanya. Itu yang sering kita dengar namanya xanthon. Dan katanya ada antioksidan yang terdapat di buah manggis ini, ada 40 jenis xanthon atau antioksidan di kulit atau di daging buah manggis ini. Dan itu yang membuat buah manggis ini sangat awet, sehingga katanya ketika terletak pun dia di tanah setelah jatuh dari pohon untuk jangka waktu yang lama, dia tidak akan cepat busuk, bahkan dia akan mengering dan dia akan menjadi layu. Kita mau melihat bahwa antioksidan itulah yang membuat dia bertahan. Antioksidan yang terkandung di dalam kulit dan buah itu tersembunyi di dalam, yang membuat dia bisa bertahan lama dan tidak menjadi busuk. Karena itu Bapak Ibu Saudara sekalian, banyak sekali orang juga yang membuat suplemen dari bahan-bahan kulit manggis yang sering kita lihat beredar di media sosial dan di surat-surat kabar atau di mana saja ya, yang sering kita dengarkan. Di apotik juga sudah banyak diperjualbelikan, yang bahan dasarnya itu adalah kulit manggis ataupun manggis. Itu karena kandungannya katanya ternyata bukan hanya sekedar manis, tetapi berisi potasium, kalsium yang tinggi, vitamin B1, B2, B6, vitamin C, dan zat besi yang tinggi, yang juga katanya bisa mengatasi berbagai kendala kesehatan. Buah manggis Bapak Ibu dapat dipercaya dapat mencegah timbulnya sel-sel kanker, mencegah penyakit jantung, melawan radikal bebas, memelihara saluran pencernaan, menyembuhkan penyakit yang berhubungan dengan saluran pencernaan, pernafasan, serta diabetes. Karena memiliki antioksidan yang tinggi, tidak heran juga memang buah manggis ini banyak disukai oleh banyak orang, termasuk anak-anak, orang remaja, juga orang tua yang lansia. Jarang sekali orang tidak suka dengan buah manggis. Bapak Ibu, selain dari warna kulitnya yang menarik, dagingnya yang manis dan lembut, ternyata buah manggis tidak hanya sekedar itu, tidak hanya sekedar manis, tetapi juga kaya akan nutrisi yang berkhasiat yang kita telah terangkan tadi. Nah, apa hubungannya? Kenapa saya mengambil contoh buah manggis untuk renungan kita pada pagi hari ini? Buah manggis, seperti yang saya katakan tadi, di dalamnya tersembunyi kadar-kadar nutrisi, kandungan-kandungan yang begitu bermanfaat bagi kesehatan kita, kendala-kendala kesehatan kita. Nah, sebenarnya dalam kehidupan orang percaya pun, kita sebagai orang percaya, di dalam hati kita seharusnya ada
kandungan-kandungan yang tersembunyi secara batiniah, bukan karena kecantikan wajah paras yang menjadi pembawa semangat, pembawa kesehatan bagi orang di sekitar kita, bagi orang-orang yang kita kasihi, bagi orang-orang yang mengenal kita. Tidak hanya sekedar yang terlihat tampak dari hal yang lahiriah, tetapi yang tersembunyi, roha perbagasan, hati jiwa yang batiniah. Sebab di dalam hati batiniah kita terdapat perhiasan yang tersembunyi, yang tidak binasa, yang berasal dari roh yang lemah lembut dan tentram, yang sangat berharga di mata Allah. Dan roh yang lemah lembut itu, yang tentram itu, yang damai itu, yang tersimpan di hati kita, maka itulah yang harus kita tampilkan dalam kehidupan kita, sehingga kehadiran kita di mana saja kita boleh menjadi penyemangat, kita boleh menjadi penghibur, kita membawa sukacita, kita menjadi garam dan terang di tengah-tengah kehidupan kita. Maka orang akan mencari-cari ketika kita tidak berada di sekitar mereka. Mereka akan mencari-cari, oh ini, di mana si Yanui? Di mana si Yanui? Di mana si Pola? Dan lain sebagainya. Sama seperti orang memasak makanan akan mencari garam. Sama seperti orang yang berada dalam kegelapan, arus listrik yang mati, yang padam, orang akan mencari cahaya seperti lilin. Walaupun kecil atau walaupun garam itu sedikit, tetapi memberi manfaat. Karena itu selaku orang Kristen, dari hal-hal batiniah kita yang tersembunyi, kandungan-kandungan nutrisi keberimanan kita, yaitu kebenaran kita. Keberimanan kita itu yang harus kita pakai untuk membangkitkan semangat bermanfaat bagi orang lain. Jadi tidak hanya sekedar tampilan luar manis, tapi jadilah seperti manggis, tampilan cantik di luar dan cantik di dalam. Itulah perhiasan kita yang tersembunyi, yang akan membawa manfaat bagi kita sendiri dan bagi orang di sekitar kita. Tuhan menguatkan kita, Tuhan memberkati kita. Salam.